Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang terhormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan, insyaallah diberikan oleh Allah kemuliaan dan teristimewa segenap pengurus, dalam ini juga orang tua kita Bapak Haji Yulia Rashid dan segenap pengurus masjid dan yayasan. Pertama, tentu kita tetap bersyukur dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini masih banyak rahmat Allah dan karunia Allah yang kita nikmati. Kita masih sehat, kita masih kuat insyaallah, dan juga kita masih sempat sehingga kita datang ke tempat ini yang insyaallah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita juga tetap memperbanyak salawat dan salam. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada pada tanggal 17 Sya'ban ini. Ya, Sya'ban 17. Jadi kurang dari 2 pekan 13 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Yang insyaallah kalau menurut perhitungan hisab, 1 Ramadan itu jatuhnya adalah tanggal 2 April begini. Itu berdasarkan hisab hakiki Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan ketinggian bulan sekitar 2 derajat. Secara resminya di dalam pemerintahan masih menunggu ru'yatul hilal mungkin. Menunggu ru'yatul hilal pada tanggal 1 Aprilnya 29 Sya'ban. 29 Sya'ban kita menunggu terlihat atau tidak, atau diputuskan berdasarkan imkanur ru'yah, nanti akan beda Bapak sekalian. Kalau secara hisabnya sudah dipastikan masuk, tapi perbedaannya nanti ada yang dipakai oleh pemerintah adalah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu tidak terlihat pun bulan, kalau sudah 2 derajat itu puasa tetap. Tapi tidak tahu kalau ada perubahan dirubah menjadi 3 derajat, maka jadi berbeda. Kita tidak bicarakan kapasitas itu, saya hanya sekadar menginformasikan, dan juga saya tidak akan bicarakan bagaimana kita menghadapi dan menyambut Ramadan ini. Mungkin sudah banyak dikaji sesuai dengan tema yang sudah kita rancang pada pagi hari ini. Tema dasarnya Bapak sekalian adalah siapa yang sebenarnya mendustakan agama itu, kan gitu. Siapa yang membohongi agama itu? Siapa yang membohongi ad-din itu ya?
Tapi karena kajian kita tafsir, maka pedomannya kita ambil surat Al-Maun. Jadi, itulah tema kita pada pagi hari ini. Siapa yang membohongi agama? Itu pertanyaan. Dalam gurunya adalah kajian tafsir surat Al-Maun. Surat yang mungkin tidak asing lagi bagi kita ya. Dan saya punya keyakinan bapak-bapak dan ibu-ibu hafal semua. Karena termasuk surat yang mudah dihafal. Dan termasuk surat yang sering kita dengar. Surat Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Surat ini sangat erat keterkaitannya dengan kehidupan kita, baik dengan kehidupan keseharian kita di dalam melaksanakan ajaran agama ini, maupun di dalam kehidupan sosial kita, di dalam tanggung jawab kita sebagai hamba Allah terhadap yang lain atau dalam rangka hablum minan nasnya gitu ya. Kita baca dan kita terjemahkan ayat ini dulu Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din? Bagaimana pendapatmu terhadap orang-orang yang membohongi hari kemudian atau hari pembalasan atau agama? Jadi di dalam bahasa Indonesia disebut agama begitu. Jadi saya ulangi, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din? Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang membohongi agama? Kalau kita artikan ad-din itu agama, tapi arti aslinya adalah yaumuddin, yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu atau yaumul akhir gitu sekalian. Fazalika, maka itulah dia. Nah, itu jawabnya kan. Allazi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Atau itulah dianya orang yang berlaku kasar terhadap anak yatim juga boleh. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong untuk membantu memberi makan orang miskin. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah untuk orang-orang yang salat. Alladzina, orang-orang hum an salatihim, yang mereka itu di dalam melaksanakan salat mereka sahun, lalai. Jadi, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitunya orang-orang yang lalai di dalam salatnya, juga boleh gitu. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, ya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang menghalangi memberikan bantuan barang yang berguna terhadap yang lain. Itu terjemahan pendekatan dengan bahasa Indonesia. Jadi kan begini apa? Kadang-kadang ayat Al-Quran itu sangat sulit diterjemahkan pas di dalam bahasa kita. Kalau di dalam buku tafsir itu, tafsir terjemahan itu rata-rata adalah pendekatan yang lebih mudah dengan bahasa Indonesia itu aja. Jadi tidak ada yang secara letterlek, itu tidak ada itu. Pendekatan. Kira-kira yang maknanya yang lebih tepat bahasa Indonesianya begini. Bacalah semua tafsir gitu. Karena kalau kita artikel letterlek, kadang-kadang orang agak sulit memahaminya. Nah, kita kan di dalam mengarang, di dalam buku itu diupayakan bahasa Indonesianya jelas, bisa dipahami kan gitu. Padahal gramatika bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda. Nah, itu kan kadang katakan sulit Bapak sekalian. Kembali kita masalah tadi.
Ya. Judul kita adalah siapa yang membohongi agama itu siapa? Kenapa di sini dikatakan ad-din di sini agama, pada arti aslinya adalah yaumul jaza atau yaumul akhir. Nah, itu kan. Yaumuddin itu artinya adalah hari kemudian. Sama dengan kita membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kan tidak diartikan agama di sana. Penguasa hari agama kan tidak ada. Tapi diartikan di sana, cobalah lihat dalam buku tafsir, Maliki Yaumiddin, penguasa hari kemudian. Ad-din ini itulah dinya. Jadi kalau arti asli daripada Ara'aital ladzi yukazzibu biddin itu adalah, tahukah engkau? Atau pernahkah engkau melihat, juga boleh gitu. Ara'aita, adakah engkau melihat? Ya, arti aslinya itu. Adakah engkau melihat orang yang membohongi hari kemudian? Dan hari kemudian itu keterkaitannya lebih banyak dengan agama. Maka dalam bahasa Indonesia itu diartikan agama. Sebahagian ulama sudah mulai mengganti kata agama itu dengan ad-din sekarang. Ya. Tapi tetap agama tetap ad-din. Karena apa? Apa yang tercakup dalam ad-din itu tidak lengkap dalam pengertian agama secara bahasa. Agama itu kan aslinya bahasa Sanskerta. Tidak, gama, kacau. Kan itu ya. Padahal agama itu tujuannya bukan tidak kacau. Jadi carilah Bapak sekalian, agama itu tidak asli bahasa Indonesia, tidak bahasa Melayu, bahasa Sanskerta. Tidak, gama, kacau. Tidak kacau. Padahal ad-din tidak itu artinya. Ad-din itu artinya hari kemudian. Ya. Yaumul akhir. Kan kalau kita di dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, beriman dengan Allah itu agak sering diiringi dengan kata-kata yaumul akhir kan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Gitu ya. Orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Padahal kalau dalam susunan rukun iman, yaumul akhir itu yang kelima kan. Tapi di dalam apa? Di dalam ayat Al-Quran sering dibarengi dengan iman kepada Allah adalah hari akhir. Dalam hadis Nabi juga begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dia hendaklah berkata dengan yang baik atau diam. Kan diiringkan gitu. Jadi ad-din di sini itulah saya katakan, ad-din ini adalah aturan-aturan kehidupan yang kita pakai untuk menuju kesenangan hari kemudian. Itulah ad-din. Jadi tidak bisa diterjemahkan dengan apa? Ad-din itu adalah, tahukah kamu orang yang membohongi agama, suasana kehidupan yang tidak kacau, kan itu ya. Kan sulit artinya kalau kita terlek. Tapi kalau kita artikan ad-din dengan makna, ad-din itu adalah dinullah. Ad-din itu adalah dinullah, agama Allah. Allazi anzalahu, yang diturunkan oleh Allah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tariqi Jibril, nabi wahyul Quran kan, itu aslinya. Maka kita terjemahkan itu dulu Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya tidak menghalangi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak mengartikan dengan agama, silakan. Kan itu ya. Karena itu bahasa yang terpakai secara umum dalam bahasa Indonesia. Tetapi secara maksud asli dari Al-Quran, ini yang saya katakan, bahwa ad-din di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk hari akhirat. Untuk itu perlu pedoman ad-din. Pedoman untuk ad-din ini itulah agama kita, dinullah, agama Allah. Maka di sini dikatakan oleh, tahukah kamu orang yang membohongi hari kemudian? Kalau dalam arti kata lain kan gini, tahukah kamu bahwa orang yang tidak meyakini dia akan mati, kan itu juga boleh kan? Orang-orang yang berbuat sekehendak hatinya di atas dunia ini, memenuhi dorongan hawa nafsunya tanpa aturan, tanpa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, secara tidak langsung dia menganggap seolah-olah hidup ini buat selama-lamanya, satu. Yang kedua, seolah-olah dia menganggap bahwa kehidupan ini hanya di dunia, kan begitu?
Dan dia seolah-olah tidak meyakini ada hidup hari akhirat. Kalau orang sudah tidak yakin terhadap kehidupan hari akhirat, orang akan berbuat sekehendak hatinya. Orang akan berbuat sekehendak hatinya. Di dalam potensi diri seorang manusia ini ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu itulah yang akan dipuaskannya dengan sepuas-puasnya tanpa kontrol. Padahal kehidupan kita memang ada hawa nafsu, tapi juga ada akal, tapi juga itu ditambah dengan wahyu untuk menetralkan kehidupan kita agar hawa nafsu kita ini tidak mengalahkan akal. Kan gitu ya. Orang yang hidupnya banyak terjerumus itu hawa nafsunya mengalahkan akal. Akalnya tidak bisa mengendalikan akalnya ini tidak terkendali oleh akalnya. Nah, ini berbahaya. Dan memang kalau hanya dengan sekadar akal aja tidak bisa terkendali. Allah sayang kepada kita, diturunkanlah pembedanya, Al-Furqan. Jadi diturunkan Al-Furqan itu untuk apa? Untuk membeda. Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu Al-Quran. Jadi tepat kalau sana Al-Furqan dijadikan pusat kajian Al-Quran. Karena nama Al-Furqan itu salah satu daripada nama Al-Quran. Bapak sekalian Jadi ingat, Al-Furqan itu gunanya apa? Untuk membedakan mana yang terlalu terarah kepada mendorong hawa nafsu, mana yang sesuai dengan akal, maka diturunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini akan menjadi apa? Az-Zikra, akan menjadi peringatan. Maka Al-Quran itu disebut juga Az-Zikra. Nah, ini nama Al-Quran itu kan begitu. Karena dia tertulis dinamakan Alkitab. Kan nama lain Al-Quran itu Alkitab. Bukan Alkitab orang agama lain Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Alkitab di sini maksudnya Al-Furqan tadi. Al-Furqan tadi maksudnya Al-Quran. Jadi itulah Al-Quran. Al-Quran, Al-Furqan, Az-Zikra. Kemudian dia diturunkan At-Tanzil kan? Dan dia ditulis Al-Kitab. 5 nama. 5 nama ini ada dalam Al-Quran semua. Al-Quran karena dia harus dibaca. Karena kenapa harus dibaca? Karena Al-Quran itu Al-Furqan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang akan jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Dan itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril berupa wahyu. Setelah itu dia dijadikan sebagai bahan peringatan dan kemudian dia ditulis. Nah, makanya Al-Quran itu tertulis. Alkitab tertulis. Nama aja sudah luar biasa Bapak dan Ibu sekalian Jadi kembali kita masalah tadi. Kenapa ad-din ini tidak kita pahami hanya sekadar kata-kata agama sebagaimana umumnya bahasa Indonesia? Karena ad-din ini sangat luas. Hakikat kehidupan kita sebagai al-muslim adalah ad-din. Gitu Karena ad-din ini adalah pedoman-pedoman yang lengkap diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita di dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak sesat dan selamat, bahagia untuk menuju ad-din yang hakiki. Kan gitu Ad-din yang hakiki itu adalah yaumul akhir. Dan ad-din al-hakiki itu ada 2 kemungkinan. Ada yang al-jannah, ada an-nar. Kita mau yang mana? Tentu al-jannah. Kalau mau al-jannah, jangan dibohongi. Itu artinya Mau al-jannah, jangan dibohongi. Kalau dibohongi, kamu mau akhir juga dapat. Tapi adanya an-nar. Nauzubillah min dzalik. Jadi surat ini, Bapak sekalian, surat yang luar biasa. Betulnya ayat Al-Quran itu luar biasa semua. Tapi enaknya kita bicarakan Al-Quran itu, ayat mana aja kita bacakan, dia luar biasa. Tapi dengan syarat dia ditafsirkan. Tidak berdasarkan logika akal semata. Tapi berdasarkan
kalau istilah tafsirnya bayani, penjelasan ayat demi ayat, penjelasan dengan Al-Quran, penjelasan dengan hadis, dan diperkuat dengan penjelasan yang burhani. Burhani itu yang logika menurut akal kita. Dan kalau udah itu ditambah lagi dengan nilai-nilai spiritualnya, irfaninya. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi kalau kita pahami gitu, secara bayani, secara burhani, secara irfani, ini yang sebenarnya adalah pola ijtihadul hukum di dalam menetapkan sesuatu hal yang ingin kita pahami berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi karena ayat Al-Quran itu di samping secara ritualnya ayat-ayatnya mesti dari Allah, kemudian dia sesuai dengan akal, tetapi dia juga mempunyai nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita baca Al-Quran itu, dan kita dengar, dan kita diam, pikiran kita jadi tenang. Kan itu tidak bisa dilogikakan itu kan? Maka itu secara irfaninya. Di saat kita ruku dan sujud, kita bertasbih kepada Allah, di saat itu terasa bagi kita, suasana kita dekat dengan Maha Pencipta. Jadi kembali kita masalah tadi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini nama tema diambilkan dalam ayat pertama. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tentu kata ini pertanyaan. Ya. Ini pertanyaan namanya, Ara'aita. Kalau orang orang Arab mengatakan a itu adalah adatul istifham. Adatul istifham kata tanya. Adakah gitu? Satu huruf alif aja a, adakah? Apakah begitu boleh artinya ya. Kalau kata lainnya hal, adakah juga ya. Jadi dua hal. Nah, tapi a juga ada. Ara'aita, apakah engkau melihat? Apakah pendapatmu? Ro'a itu melihat arti aslinya. Tapi melihat dengan apa? Melihat dengan akal pikiran, maka itulah diterjemahkan bagaimana pendapatmu. Jadi orang Arab mengatakan, bagaimana pendapatmu? Ma ra'yuka ara'aita, kayak gitu ya. Atau engkau melihat enggak? Kan gitu ya. Dengan engkau melihat, kamu kan berpikir, gitu. Kalau kamu berpikir, maka muncul suatu ide, muncul suatu pendapat yang akan keluar dari mulutmu. Jadi ini pertanyaan, jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah ayat-ayat yang sesudahnya. Panjang jawabnya Bapak sekalian. Orang yang membohongi hari kemudian, itu yang nomor satunya adalah wazalika. Itu dia. Itu sebetulnya tidak pakai kata zalika juga cukup. Kalau hanya bahasa aja Bapak sekalian. Kalau tahukah kamu orang yang membohongi agama? Alladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim, orang yang berlaku kasar terhadap anak yatim. Tetapi ada isim isyarah. Nah, isim isyarah itu yang untuk jauh itu. Nah, itu nah. Kan apa penegasan itu ya? Itu nah atau ini nah, itu kata isyarah namanya. Jadi dalam bahasa Arab haza ini, kalau jauh itu kan itu artinya ya. Ditambah lagi dengan fa itu huruf ataf, huruf kata sambung. Maka itulah dianya kan. Jadi di dalam fiqhul lughah, ada lagi fikih ini bukan fiqhul ibadah aja. Di dalam fiqhul lughah, sesuatu yang sudah kalau ada ditambah dengan zalika itu penegasan yang luar biasa. Zalika, itulah. Itu nah. Kan ditunjuk jelas orang, tidak umum aja orangnya itu. Itulah. Siapa? Ya berlaku kasar, menghardik, ya kan yadu itu artinya menghardik. Ini pada mulanya Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah kalau menurut sebagian ahli tafsir penyebab turun ayat ini karena ini. Ayat artinya gini, surat ini turun ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di waktu itu. Peristiwa yang terjadi di waktu itu adalah, saya catat Ibu sekalian, ini bagaimana? Sikap dan perilaku orang Quraisy. Perilaku orang Quraisy
terutama para pemuka-pemukanya, mereka itu terlalu kasar terhadap anak yatim. Ya. Ada di dalam beberapa tafsir, sebuah riwayatnya Bapak sekalian, ayat ini turun kepada As bin Wa'il. As bin Wa'il itu punya dengan sikapnya sebagai orang yang cukup termuka di antara orang Quraisy. Kalau ada anak yatim, seolah-olah itu masyarakatnya dia sering berlaku hal yang tidak senonoh, berlaku kata-kata yang sangat menyakitkan di waktu itu. Kemudian karena banyak, di antaranya turun juga riwayat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Sufyan. Nah, kalau Abu Sufyan ini karena umum banyak orang kenal ya. Abu Sufyan ini termasuk pemimpin kaum Quraisy. Karena di waktu itu orang Mekah sebetulnya tidak ada pemimpin. Tetapi orang yang paling disegani di antaranya kan begitu. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada kan gitu ya. Ada Abu Sufyan. Jadi mereka itu seolah itulah orang terkemuka, itulah orang yang didengar omongannya gitu, kayak gitulah kira-kira kan. Jadi ayat ini turun kepada, kata Ad-Dhahak, turun kepada Abu Sufyan. Biasa orang Arab hari-hari tertentu mereka menyembelih unta atau menyembelih kambing di samping Ka'bah. Itu sudah terbiasa dari dulu. Jadi sudah kebiasaan jahiliyah begitu. Jadi suatu kali Abu Sufyan ini memotong beberapa ekor kambing, begitu ya. Biasanya itu boleh diambil, dikasihkan kepada siapa-siapa aja. Tapi mereka lebih banyak itu dilakukannya adalah untuk menghormati Ka'bah. Nah, kan beda ya. Kalau kita berkorban untuk apa? Untuk Muslim. Tidak karena menghormati sesuatu. Jadi orang Arab itu walaupun kafir, dia dari dulu sudah menghormati Ka'bah itu. Berkorban untuk apa? Setelah itu darahnya itu mungkin diapakannya ke Ka'bah itu, ke Hajarul Aswad itu. Jadi Abu Sufyan korban, kemudian mungkin letakkanlah nyembelih. Kalau di dalam bahasa tafsir itu dia kata qad naharu juzuran. Dia telah menyembelih beberapa ekor kambing begitu nah kan? Kemudian ada yang dibagikan dagingnya. Pada suatu saat fa'atahu yatim, maka datang yang minta itu fasa'alahu. Fa'atahu yatim fasa'alahu. Datang anak yatim meminta bahagian. Kalau dapat dikasihkan sepotong lah begitu ya. Abu Sufyan melihat faqara'ahu bi'asahu. Bapak sekalian apa? Orang-orang dari dulu, orang-orang terhormat itu berjalan itu pakai apa? Entah. Abri dan polisi. Kalau dia sudah kan dia pakai tongkat apa? Tongkat komando. Jadi Abu Sufyan ini juga punya tongkat komando gitu nah kan. Melihat anak yatim faqara'ahu gini-gini kan ya kan. Enggak boleh sana gitu nah. Itu artinya Bapak sekalian. Dengan sedih ya, dengan sedih anak yatim tadi pergi. Ya. Dan berita ini tersiar. Dan Nabi Muhammad waktu itu kan belum bisa berbuat banyak ya. Karena dia belum punya pengaruh, belum punya kuasa. Tapi dia waktu itulah Allah menurunkan surat Al-Ma'un ini. Nah, kata orang ahli tafsir, ini adalah dikatakan penyebab turunnya. Sababun nuzul. Jadi kalau keterkaitan atau latar belakang atau sebab turunnya ini karena perlakuan kasar beberapa orang Quraisy terhadap anak yatim di Mekah. Tapi tujuannya tentu bukan di Mekah aja kan. Ini kan ayat, kalau di dalam kaidah tafsir, kalau sebab turun itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil lafzi. Pelajaran yang harus diambil dalam ayat Al-Quran itu maksud umum dari lafaz itu, bukan maksud khusus turunnya. Kalau maksud turunnya adalah mencela siapa? Mencela Abu Sufyan atau sikap kaum Quraisy yang begitu kasar terhadap anak yatim. Apakah maksudnya untuk orang Quraisy saja? Nah, kan itu Bapak sekalian. Tidak, maksudnya adalah untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Karena dia ini adalah Al-Furqan. Karena ini adalah ayatul Quran. Diturunkan oleh Allah kepada kita. Jadi
kalau kita ringkaskan, ciri pertama orang yang bohong atau membohong agama itu adalah orang yang berlaku kasar terhadap anak yatim. Ya, satu ya. Yang keduanya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak ada keinginannya membantu, mendorong. Kan itu ya. Yahudu itu artinya mendorong. Ya. Mendorong, menggalakkan lah begitu ya. Memberi motivasi begitu kan. Mengajak begitu juga boleh. Wala yahudu, mendorong untuk memberi makan orang miskin. Kemiskinan itu Bapak sekalian kan suatu hal yang tidak pernah berhenti adanya selama dunia ini ada. Sekarang apa? Kemiskinan suatu kondisi yang tidak akan pernah berhenti. Jangan dikira umpamanya ada enggak di Arab Saudi itu orang miskin? Ada kan? Ada enggak negara yang sekarang hidupnya berfoya-foya itu di Dubai ya? Dubai itu kan lebih dari Eropahnya apa? Timur Tengah itu. Luar biasa Bapak sekalian. Jauh dari Singapura. Majunya kan. Di Singapura belum ada hotel di tengah laut kan. Ada enggak hotel di tengah laut Singapura? Enggak ada. Dia juga di tepi pantai seperti Singapura itu kan. Tapi coba lihat. Dia sejak tahun berapa dulu sudah punya hotel di tengah pantai. Masya Allah kalau surga dunia tidak ada kurangnya di Dubai itu lagi. Tapi ada enggak orang miskin? Ada. Jadi di mana aja orang miskin? Sekarang di Amerika banyak enggak orang miskin Bapak sekalian? Banyak. Banyak orang miskin di apa? Yang kita sayangkan yang banyak miskin itu di Amerika itu apa? Orang-orang kulit hitam kan? Atau para pendatang? Atau suku asli? Kan? Kan masih ada suku asli. Itulah apa? Penghabisan apa? Pembunuhan suku-suku itu kan banyak dilakukan oleh orang apa? Orang yang menghuni benua Amerika kan? Kenapa? Di Amerika Utara kah, di Amerika Latin kah, itu kan penduduk aslinya orang Indian ya? Indian. Sekarang habis orang Indian itu. Jadi kalau kekejaman menghapuskan hak manusia itu tidak lain adalah orang Barat Bapak sekalian. Karena Amerika itu aslinya dari mana? Orang Eropa kan. Australia aslinya orang kulit putih atau orang kulit hitam? Aborigin kan? Tahu Bapak sekalian ya? Kalau kita pergi ke Australia sekarang, orang akan melihat Sydney, Melbourne ini sama dengan London kan? Orangnya kulit putih semua. Padahal penduduk aslinya apa? Kulit hitam, aborigin. Bayangannya seperti orang Irian yang lebih apa? Yang hitam, yang rambutnya keriting tapi kan? Bagaimana sekarang hidupnya? Ada, paling-paling diapakan namanya sekarang lagi? Dijaga ya, agar jangan punah kan itu aja kan. Jadi kejahatan kemanusiaan itu yang paling besar yang melakukannya siapa? Orang Eropa. Contoh Australia, contoh Amerika. Itu semuanya yang berkuasa sekarang bukan penduduk asli. Kita bersyukur Indonesia masih apa? Masih penduduk asli. Tapi ada enggak kira-kira bayangan-bayangan ke depan? Kekhawatiran Bapak sekalian. Ada enggak bayangan ke depan kekhawatiran bangsa Melayu ini akan seperti bangsa aborigin di Australia? Contohnya sudah dimulai dengan pulau kecil namanya Singapura. Itu ada kerajaan Temasek di sana. Ya, rajanya ada. Temasek itu masih sekarang Melayu asli. Sekarang apa? Iya. Nah, jadi kajian kita tadi orang miskin Bapak sekalian. Jadi lebih banyak usaha pemiskinan itu kan. Ya. Wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Kalau arti asli kita, datang orang miskin, pergi Jumat berkah kasih makan itu. Ada orang ngertikan gitu ya. Ketemu orang miskin kasih makan kan gitu ya. Sudah habis. Habis makannya nasi bungkus, sore lapar lagi kan.
Sekarang kan eranya apa? Jumat apa? Jumat berkah. Bagus enggak Jumat berkah? Bagus dalam satu segi. Tetapi, ya, kan ada tetapinya kan? Apa kenapa ada Jumat? Apakah nak cari berkah aja? Apakah memberi makan orang miskin itu karena hari Jumat saja? Apa tidak kan? Tidak kan? Sekarang malah terjadi upaya pemiskinan kan begitu. Malah memberikan suatu pandangan kadang-kadang tidak enak. Saya kalau kembali masjid, balik ada suatu pemandangan tidak enak di pinggir jalan. Sengaja orang berhenti banyak sekarang seolah-olah dia tukang becak, seolah-olah dia pakai gerobak. Kalau tidak percaya jalanlah. Berjalan sepanjang jalan-jalan umum ini. Karena memang sudah banyak orang yang melakukan Jumat Barokah. Jumat Barokah dipesannya nasi bungkus 100 100 bungkus, kemudian dibagi-bagikannya begitu. Itu bukan tidak baik. Tetapi, apakah termasuk pemahaman yang diinginkan oleh Allah, wala yahudu ala tu'amil miskin, kan gitu ya? Dan tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Kalau dalam bahasa pembangunan Indonesia ini mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang sekarang secara persentasenya masih belasan. Belasan, termasuk di Sumsel tinggi. Kembali kita bicarakan wala yahudu ala tu'amil miskin, tidak mendorong. Jadi orang miskin memberikan makan terhadap orang miskin itu mempunyai nilai yang luar biasa. Kalau di dalam Di dalam surat Al-Balad disebut dengan Aqobah. Aqobah tahu enggak Aqobah bosian? Kalau Aqobah biasanya Pak Reza yang tahu. Aqobah itu adalah masjid apa? Masjid yang ada kaitannya dengan orang Pusri disebut Aqobah ya. Aqobah 1 sampai Aqobah 7 kan gitu kan. Tapi yang kita katakan kata Aqobah itu apa? Wa ma adraka mal Aqobah? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman za makrabah au miskinan za matrabah. Kan ada dia? Baca surah Balad. Tahukah kamu apa itu Aqobah? Aqobah itu adalah fakku raqabah. Fakku raqabah itu merdekakan perbudakan. Ya, gitu artinya. Hilangkan perbudakan. Au memberi makan anak yatim, yatiman za makrabah. Anak yatim apalagi yang ada hubungan keluarga dekat. Au miskinan za matrabah, atau orang miskin yang lidahnya sudah terjulur ke tanah. Matrabah itu artinya terjulur ke tanah saking laparnya, saking haus. Itu ada di dalam Al-Quran, diingatkan oleh Allah. Dan Aqobah itu arti aslinya adalah jalan yang sulit dalam mendaki gunung. Itu Aqobah. Jadi kalau Bapak ada pencinta alam, lingkungan, dia ingin naik ke puncak Gunung Dempo. Kan sulit daki-daki, tidak ada jalan raya ya. Mungkin daki lurah, mungkin ini kan sah. Akhirnya dia sampai di atas. Itu arti asli Aqobah. Jadi suatu pekerjaan mendaki yang sulit dicapai. Suatu pekerjaan yang sulit dicapai itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Menurut konsep Al-Quran yang dikatakan Aqobah itu, kalau dia itu pertama peduli terhadap kesengsaraan umat. Nah, itu intinya ya. Apa artinya peduli kepada sengsaraan umat? Sengsaraan umat itu ada 3. Pertama, perbudakan. Yang kedua, yatim. Yang ketiga, kemiskinan. Gitu ya. 3 ini tidak pernah terlepas daripada kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya bercerita sedikit tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Setelah dia kembali dari Mekah kedua kalinya, dia kan sebagai seorang khatib itu yang dikatakan orang, dia juga sering memberikan bimbingan, kajian-kajian gitu sekalian. Apalagi mula-mula dia mengumpulkan muridnya 12, dia mengkaji tafsir seperti kita inilah.
Maka ada 17 paket tafsir yang diajarnya di dalam 17 paket sudah diolahnya begitu yang nanti diharapkan akan menjadi suatu motivasi penggerak di dalam kepedulian terhadap kehidupan umat ini. Di antara 17 paket itu adalah di antara surah Al-Maun. Waktu dia menjelaskan tafsir surat Al-Maun, dibacakannya, diartikannya, disuruhnya baca, diterangkannya maksudnya. Pekanan juga. Pekanan ya. Setiap Ahad, setiap Jumat dia gaji begitu kan. Pekan pertama ini, gajinya itu pas dari awal sampai akhir. Dijelaskannya. Pekan kedua, itu lagi diulangnya. Sehingga, kalau dites orang ini semuanya, dah dapat artinya, sudah tahu maknanya, sudah paham dia kan? Bukan ketiga, masih itu lagi. Kalau bapak-bapak, kalau saya ceramah seperti itu, apalah tuduhan bapak dan ibu-ibu? Habis bekal Ustaz ini kan? Pasti gitu ya. Udah minggu lalu Ustaz gitu ya. Inilah 3 kali, minggu keempat masih dia nak bicarakan itu lagi. Pantas ada yang protes. Pak Kiai, inilah keempat kali. Masa kan ini terus gaji kita? Kamilah paham, kamilah tahu artinya, kamilah tahu maksudnya. Cok dipindahkan lagi yang lain. Tenang, Kiai Adalah kata. Ya, kamu memang sudah paham arti ayat ini, sudah. Bisa baca, bisa, artikan bisa, maksudnya bisa. Saya ulang-ulang karena kamu belum paham. Menurut saya, ya kan? Apa? Sudah Pak Kiai. Belum. Kalau kamu sudah paham, ayat ini kan bukan sekadar dipahami sebagai ilmu saja kan gitu ya. Di ayat ini harus diterapkan. Sekarang itu nah. Kan banyak orang miskin ya. Kalau Bapak sekalian, dia ada film Sang Pencerah namanya itu digambarkan di sana. Kalau belum silakan bisa dicari di video Sang Pencerah gitu. Bapak sekalian, dilihat itu bagaimana? Sudah berapa yang kamu bisa kumpulkan yatim-yatim itu? Miskin-miskin itu. Ya. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu bantu terhadap mereka? Ayat ini bukan sekadar ilmu begitu saja. Oh, dia diam semua muridnya Bapak sekalian. Akhirnya setelah pengajian itu bubar, kemudian masing-masing bergerak. Singkat cerita Bapak sekalian, yang tidak betul, yang betul-betul jadi gelandang yang apa, akan dikumpulkan di satu. Maaf, di sanalah beliau mencetuskan pertama PKU. PKU itu artinya pembantu kesengsaraan umat. Ya. Dibuat PKU. Pandu artinya pembantu. Bahasa dulu itu kan berbeda Pak ya. PKU dan maaf karena secara organisasi oleh orang Muhammadiyah ini dijadikan sebagai suatu lembaga resmi. PKU. Kalau dikumpulkan anak yatim dibuat panti asuhan disebut rumah yatim PKU. Ya. Dibuat orang-orang yang kurang sehat diobati di rumah sakit PKU, begitu kan? Jadi arti aslinya pembantu kesengsaraan umat. Kemudian kemajuan bahasa Indonesia dirubah. Pembina kesejahteraan umat. Nah, dihaluskan bahasanya. Bahasa ini kan berkembang ya. Karena bahasa itu agak kasar bunyinya kan. Pembina lagi. Dulu pembantu, sekarang pembina kesejahteraan umat. Kemudian dilanjutkan lagi MPKU, Majelis Pembina Kesehatan dan Kesejahteraan Umat. Itulah kata. Jadi maksud saya Bapak sekalian itu contoh aja ya. Contoh aja. Bahwa di dalam memahami ayat ini, contohnya, tentu kita bukan sekadar faham, tentu kita ingin mengamalkan tuntutan yang diminta oleh ayat ini. Bahwa kita
di dalam beragama ini kita tidak bersifat individualis. Ya. Kan tidak boleh individual. Kalau individualis itu artinya apa? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya cukup, orang lain itu terserah ada dia. Nah, inilah beda nilai-nilai ajaran Islam dan itu juga cukup mewarnai kehidupan ketimuran kita, gitu ya. Kehidupan ketimuran kita kan berbeda dengan kehidupan kebaratan. Orang barat hidupnya apa? Masing-masing nafsi. Kalau kita tidak bisa nafsi. Dari dulu kita sudah diajar hidup untuk apa? Peduli. Kalau di dalam istilah konsep agama kitanya, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dan itu sebetulnya semua ajaran agama kita arahnya ke sana. Kita sholat, jangan dikira itu hablum minallah aja, tapi di sana ada hablum minannas. Kita bayar zakat, bukan hablum minallah aja. Ini harta dari Allah harus keluar, enggak. Tapi di sana ada hablum minannas. Kita saum 13 hari lagi, saum itu puasa untuk apa? Memang nahan lapar. Tapi di saat kita lapar apa yang teringat? Kita lapar dipaksa kan? Ramadan orang yang saum itu, orang yang puasa itu kan lapar dipaksa, haus dipaksa. Sebagai manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan berpikir, haus juga ya. Minimal suatu saat akan beginilah kira-kira penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya kecukupan untuk bisa membeli sepotong makanan atau memberi segelas air. Kan banyak sekarang. Maka muncul sifat sosial. Muncul sifat Yahudu ala ta'amil, la-nya hilangkan. Kalau la tidak ya, tapi Yahudu mendorong. Bagaimana caranya? Ya, dengan langkah-langkah. Ya langkahnya bagaimana? Dulu bisa langkahnya istilah orang sekarang memberi ikan. Langsung dimakan. Kenyang. Tapi sore lapar lagi. Bisa juga ngasih pancing. Ya. Dan ini ya, ngasih pancing apa? Itu sungai, ini pancing, ini umpannya, belikan. Waktu dikasih ikan, kita ngasih ikannya satu cuma. Waktu mancing, betul ikan, 3 dapat. Dapat, berlebih kan? Pancingnya masih ada. Besok, mancing lagi. Masih ada kan? Dapat lagi. Tapi kalau dikasih 10, ini makan. Besok 3 lagi, tinggal 6. Besok tinggal 3. Hari keempat, habis. Ya, ada Kementerian Sosial membagi waktu kemarin ini 5 kilogram beras ya. Ingat apa? Berebut-rebut itu kan. Bagus itu. Tetapi habis. Nah, maka kalau begitu, maka dalam Yahudu ala ta'amil miskin ini ada saatnya ikan dikasih dan ada saatnya pancing disiap. Inilah yang harus kita tahu sekalian. Dan ini tentu kadang-kadang bisa secara individu, bisa secara bersama. Yang lebih baik adalah secara bersama. Nah, miskin ini, Bapak dan Ibu sekalian, dia paling menonjol di dalam 3 hal. Pertama adalah kemiskinan memang tidak punya materi. Yang kedua, kemiskinan karena sakit. Yang ketiga, kemiskinan karena tidak berpendidikan. Ya. Kan 3 itu. Para ahli tafsir juga mengatakan demikian Bapak sekalian. Miskin itu dominannya ditentukan oleh yang 3 ini. Memang dasarnya tidak punya duit? Tidak ada. Artinya apa? Apa yang dimilikinya tidak sesuai dengan kebutuhannya, miskinnya. Tapi apa? Sebetulnya apa? Dia sudahlah miskin, tambah lagi dia tidak sehat.
Kalau miskin kan masih bisa diapakan ya? Cari kerja. Kan tidak sehat. Kemudian tidak berpendidikan. Kenapa pendidikan itu, kehidupan manusia itu kan lebih banyak dihabiskan untuk pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan formal aja berapa tahun? Minimal wajib pendidikan formal di Indonesia sekarang 12 tahun. Minimal itu wajib. Wajib belajar ya. Padahal sebelumnya juga sudah belajar, tidak wajib. Di TK lah belajar, tidak wajib kan? Sebelumnya sudah belajar. Nah, sekarang kalaupun orang hanya dengan sekadar wajib itu juga belum memadai. Tambah lagi dengan 4 tahun dengan apanya? Sederhananya sekarang pendidikan untuk ukuran Indonesia kan S1. Bukan tidak ada sih, ada apa? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu boleh dibandingkan. Kalau orang pendidikan hanya sekolah aja tidak bisa, membaca tidak bisa. Kalau membaca tidak bisa kan susah kan? Tidak bisa segala-galanya. Bukan berarti orangnya juga miskin. Berbeda disesuaikan sikon. Ada pendidikan formal, ada pendidikan yang tidak formal. Kalau orang-orang lama, pendidikannya tidak formal. Tapi dia melakukan pendidikan dengan apa? Apa namanya itu? Belajar sendiri ya. Autodidak. Buya Hamka, sarjana di mana dia? Tahu tidak Ibu Buya Hamka? Profesor apa yang tidak dimilikinya? Doktor apa yang tidak dimilikinya? Doktornya yang beri bukan Indonesia aja, luar negeri semua. Azhar ngasih, Malaysia ngasih kan, Indonesia ngasih doktornya. Profesor juga begitu. Kok bisa seorang profesor dikasih oleh apa? Oleh Azhar begitu apa? Karena kemampuannya itu. Jadi otodidaknya belajarnya sendiri. Bukunya berapa? Nah, bukunya berapa? Tafsirnya aja hanya dua. Jadi kembali kepada kita, pendidikan itu bisa pendidikan formal, bisa tidak pendidikan formal. Jadi maksud saya gini, wala yahudu ala tu'amil miskin ini, itu lebih ditentukan oleh 3 hal ini. Maka kehidupan sosial kita, kepedulian kita dalam kehidupan sosial juga 3 ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Haji di sini juga sudah melaksanakan 3 ini kan? Ya. Kan laksanakan 3 itu kenapa? Dia miskin, berdoa kan itu. Memang pendidikan itu intinya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu kewajiban, itu tugas negara yang sebenarnya. Tetapi sebagai seorang Islam kita peduli. Apa sasaran pendidikan? Cerdas anaknya sehingga termasuk wala yahudu ala tu'amil. Jangan dikira wala yahudu ala tu'amil miskin ngasih makan itu aja. Saya sebagai aktivis Muhammadiyah, Bapak sekalian, kami selalu berbangga. Kenapa Muhammadiyah itu jadi besar? Karena yang 3 ini tetap menjadi komitmennya yang tidak berubah. 3 ini jadi komitmennya. Pendidikan, sosial, ya, dan kesehatan. Dan Pak Haji juga sudah lakukan itu. Di mana di Indonesia ini yang tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyah? Jangankan suahanya, sudah dicerdaskan. Di mana yang rumah sakitnya 400-an Bapak dan Ibu sekalian. Itu bukan kecil-kecil, yang kecil-kecil banyak. Saya tidak nyebut karena ini kebetulan kedekatan saja. Jadi apa? Kenapa kok kita sekarang harus ekspansi ke Australia, harus ekspansi ke Malaysia? Muhammadiyah sekarang sudah ekspansi ke Malaysia. Sudah resmi berdirinya Universitas Muhammadiyah Malaysia. Di Perlis dan di Johor. Kalau ada nak S2, itu Muhammadiyah punya. Apa sebabnya? Memfasilitasi orang Indonesia yang ramai-ramai belajar ke Malaysia. Yang ada kesepahaman dengan Muhammadiyah itu adalah negara aja belum mampu. Muhammadiyah sudah ada. Di Johor dan di Perlis. Sudah ada Bapak sekalian. Sudah resmi. Ada izinnya sudah, berdiri juga sudah. Saya bercerita, maaf Bapak sekalian, ini dikaitkan dengan ini aja, bukan karena apa-apa aja, bukan apa mendorong, karena intinya wala yahudu ala tu'amil miskin. Kenapa kok di Sydney sekarang sudah dibeli 10 hektar tanah di sana? Kita mau beli tanah 10 hektar di Sydney. Di mana? Di Australia. Apakah hendak didik orang Singapura? Enggak. Jaranglah orang itu. Intinya apa? Juga miskin,
Karena orang kita ini latah, ingin apa? Latah ingin nak belajar keluar. Nah, fasilitasnya. Dan di saat dia belajar di tempat orang, tentu dia tidak akan mendapatkan nilai-nilai agama kan. Tapi kalau dia belajar sama kita, dia pasti belajar al-Islam dan bahasa Arab. Pasti itu. Jadi, wala yahudu ala ta'amil miskin ini bisa kita lakukan individu, bisa secara bersama, bisa secara organisasi, dan ini harus kepedulian kita sepanjang masa. Jadi wala yahudu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Bisa secara langsung kasihkan, bisa secara jangka panjang. Kalau jangka panjang peduli kepada bentuk lembaga yang 3 tadi. Orang kalau sehat, insya Allah badannya kuat. Kalau badannya kuat, dia bisa bekerja. Kalau bisa bekerja, penghasilannya ada. Orang pendidikannya kalau bagus, bagaimana? Dia akan bisa berpikir bagaimana dia bisa menghasilkan nilai-nilai kebutuhannya. Nah, kalau miskin betul, itu perlu. Ada kemiskinan ini karena fisiknya, ada kemiskinan ini karena kondisinya. Nah, ini perlu dibantu. 3-3 ini kita laksanakan. Kalau ini kita tidak peduli, Bapak sekalian, ini mendustakan agama. Mendustakan agama akibatnya neraka. Kenapa saya katakan gitu? Kondisi yang pernah terjadi di negeri kita. Orang-orang kita yang miskin, orang-orang kita yang kesulitan, itu diambil kesempatan oleh saudara kita sebangsa agama lain. Benar kan? Kasus sudah sangat banyak. Ya. Kita sudah sangat banyak. Karena saya termasuk agak banyak berjalan ke daerah Bapak sekalian. Termasuk ke daerah. Bagaimana kita upaya menandingi. Kita tidak menghalangi mereka. Kita buat apa yang mereka. Agar orang kita itu bisa terbendung gitu kan. Begitu kencarnya dulu di jalur itu berapa. Sehingga kita tidak juga langsung masuk. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya lembaga di sana. Panti asuhan banyak. Minimal. Akibatnya punya mereka langsung sedikit gitu kan. Jujur Bapak sekalian, ada saudara kita yang dibantu. Untuk pertama gitu aja, kemudian disuruh datang ngambil. Ngambilnya bukan di mana, tempatnya lain. Kemudian suruh mengambil, disuruh nyanyi. Nyanyinya nyanyi apa? Bukan tolak al-badru alaina kan? Ngerti enggak Bapak? Ini kasus real ya. Ya. Ambil. Kenapa sampai kita bikin masjid Al-Musawwir di Sering Agung? Kasusnya juga begitu. Setiap pekan, hari Ahad itu ada mobil yang sengaja ngumpul, jemput apa? Jemput. Ini jauh aja, dekat aja Bapak saya di irigasi itu. Jemput. Oleh sebab itu, perhatikan. Balik dia bawa apa? Karung. Coba ditanya, apa yang dilakukannya di sana? Itulah tadi. Jadi Bapak sekalian, kenapa tidak peduli dengan anak yatim? Kenapa tidak peduli dengan orang miskin? Ini membohongi agama karena akibatnya fatal. Saya di jalur 20, nggak sering di sana Bapak sekalian. Itu ada pusat lembaga cerdas. Yang ada di Simpang 4 itu, ada pusatnya di sana. Dia panjangnya Bapak sekalian 1,5 kilo lokasinya itu. Bapak belum pernah sana mungkin, karena di jalur itu satu jambatan 1 kilo, 1,5 gitu 1,5 jembatan. Apa yang ada di sana? Pertama rumah ibadahnya, tempat anunya, ya pendetanya, panti asuhannya, dulu SPK-nya, SPK Caritas. Kemudian ada SD Santo Lois sana. Dan panti asuhan ini tahu nggak Bapak sekalian? Kalau di jalur, orang apa lah kira-kira? Nggak mungkin orang-orang dari Batak, nggak mungkin kan? Karena nggak ada orang dari atau dari Manado, nggak ada ya. Saudara kita dari seberang. Dan latar belakang mereka aslinya apa? Ini sudah diambil anak-anak mampu. Ada yang karena dia sekolah dipindahkan sini. Waktu dia sekolah negeri agama Islam. Waktu dia dijadi apa?
pindah ke panti asuhan ini, dicoret agama itu fakta Bapak sekalian. Real. Karena saya ngadapi. Itu saya ngadapi. Bagaimana nih Ustaz? Bagaimana nih Ustaz? Kan inilah. Ada yang bisa kita keluarkan, ada yang tidak keluarkan. Jadi kalau kita tidak berbuat, maksudnya kan itu kan. Kalau kita tidak berbuat, orang ini berbuat sekehendak akibatnya terserah. Sehingga mereka sudah punya rumah ibadah banyak di sana. Padahal berapa orang mereka di sana cuma. Jadi jangan kita ngira ara'aita allazi yukadzibu biddin, hanya sekadar kita melihat anak yatim tidak peduli begitu kan, wala yahud wala ta'am miskin tidak peduli. Sangat luas cakupannya. Sangat luas. Sangat panjang jangkauannya. Maka itu dikatakan pembohongan ajaran agama. Sedikit lagi Bapak sekalian, tidak sampai kita. Jadi sudah dua ya. Yang ketiganya adalah fawailul lil musallin. Ya. Yang bohong agama itu kalau lalai dalam sholat. Nah ini berkaitan individu ini kan. Kalau tadi langkah kita untuk menghadapi keluar. Fawailul lil musallin. Maka celakalah untuk orang yang sholat. Bisa juga diartikan gini Bapak dan Ibu sekalian. Fawailun itu neraka. Karena salah satu nama neraka apa? Well. Jadi salah satu lembah dalam neraka itu well. Jadi boleh kita artikan fawailun itu celakalah. Atau boleh diartikan nerakalah untuk orang-orang yang alladzina. Nah, siapa yang sholatnya bagaimana? Sholat mereka yang lalai as-sahun. Lalai. Salat mereka ra'un, yura'un, riya. Salat mereka yang tidak membekas, wa yamna'un al-ma'un. Itu ringkasnya, saya percepat waktu kita habis Bapak sekalian. Jadi orang yang lalai dalam salat itu kapan? Pertama karena riyanya, ya karena secara garis besarnya sahun itu. Yang kedua karena riyanya, yang ketiga karena tidak memberi bekas. Wa yamna'unal ma'un itu menghalangi orang memberikan bantuan yang berguna begitu. Nah, sekarang saya sengaja apa bentuk-bentuk orang yang melalaikan agama itu, Bapak, melalaikan sholat itu. Kita selalu mengatakan bahwa melalaikan sholat itu adalah kalau melambat-lambatkan waktu. Itu benar. Itu benar salah satunya kan. Tetapi yang dimaksud oleh Allah bukan sekadar itu aja, karena ada di belakangnya wahum alladzina hum yuraun, di belakangnya ada wa yamnaunal ma'un. Maka ahli tafsir mengatakan begini. Orang yang melalaikan menurut Ibnu Abbas, innas shalah lam yarju laha sawaban wa in tarakaha lam yaksa 'alaiha iqaban. Yuakhirunaha an awqatiha. Ya. Orang yang lalai itu adalah orang yang mengerjakan sholat, dia tidak ada harapan. Pokoknya dia sholat, tidak ada harapan untuk mendapat ridho Allah, tidak ada ya. Dan pokoknya dia kalau meninggalkan, dia tidak takut itu akan ada siksaan. Jadi artinya orang yang sholat lalai itu salah satunya orang yang sholat asal-asalan. Ada tidak sekarang orang yang sholat asal-asalan? Hanya kan? Inilah yang dikemukakan pertama oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat di zaman Nabi. Dia sholat asalan. Ya. Karena orang sholat semua, dia sholat juga kan. Pokoknya kenapa dia sholat? Kaget dituduh pula aku nak nolong kan. Itu sholat dia kan. Karena kawan sholat galau kan. Itu termasuk lalai saudara kan. Kemudian lalai juga kalau melambatkan waktu itu sudah jelas kan. Padahal dia sudah datang waktu, azan sudah dikumandangkan, masih dengan kesibukan duniawiyahnya kan. Dengan berbagai macam kesibukan. Itu juga lalai. Kemudian ada lagi menurut Abul Aliyah, la yusallunaha limawaqitiha wa la yutimmuna ruku'aha wa la sujudaha. Termasuk yang lalai salat itu adalah orang yang tidak sempurna salatnya. Mana tidak sempurna salatnya? Rukun syaratnya tidak dipedulikannya. Syarat sholat itu kan ada banyak aja. Ada brodok, ngadap kiblat, suci dan ada. Cuma kecil aja. Ada orang yang pernah enggak peduli kita dengan kebersihan pakaian kita, umpamanya kan? Maaf ngomong yang di dalam kan? Ya? Yang sering kan yang di dalam.
Maka perlu kehati-hatian kita yang di dalam itu. Karena itu kaitannya syarat. Salah satu syarat adalah bersih dari najis, kan begitu? Baru beruduk, baru menghadap kiblat, baru tegak, kan gitu. Ada enggak orang yang seperti itu? Atau tidak sempurna di dalam mengerjakannya. Takbirnya tidak sempurna, menghadap kiblatnya tidak sempurna, asal-asalan. Kemudian yang rukunnya tidak apa, umpamanya rukun. Sekarang aja Pak, ini sangat-sangat banyak sampai sekarang. Kalau dia ruku itu mestinya kan apa? Kaki tangannya di atas lutut, pandangannya ke tempat sujud, kan begitu? Dan dia tenang sebentar. Minimal tenang baca Subhanarabbiyal azim atau baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Itu minimal tenang kata Imam Syafi'i. Tapi yang lebih lengkapnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Hadis sahih lewat Aisyah itu. Boleh tak Subhanarabbiyal azim? Boleh. Tapi kalau kata Imam Syafi'i 3 kali Subhanarabbiyal azim. Tapi oleh sebagian ulama ditambah dengan wa bihamdihi. Maka sebaiknya tidak usah yang ditambah itu, cukup dengan Subhanarabbiyal azim. Ada nama, karena itu yang tambahan yang itu hadisnya agak kurang sahih. Tapi Subhanarabbiyal azimnya adalah sahih. Subhanakallahumma rabbana. Jadi Bapak sekalian, itu memang sunat. Tetapi yang wajibnya tumakninah, kan gitu. Itu tumakninah itu apa? Tenang sebentar. Kalau orang belum lagi lurus rukuknya, dia sudah tegak, itu sahun, lalai. Coba lihat, solatnya 4 rakaat. Kurang 2 menit selesai. Ada enggak itu ya? Kan ada enggak dikejarkannya kan? Allahu Akbar, alhamdulillah, kan? Na'udzubillah min zalik. Ya, banyak sekali. Jadi kalau tidak waktu, saya pernah catat ini ada 24 bentuk kondisi seseorang bisa menimbulkan lalai di dalam solat. Nah, waktu kita tidak cukup Bapak sekalian, Maka saya coba kan, ada ditulis, coba diangkat-angkat. Orang-orang yang lain solat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu sampai 24 gitu nak. Tadi garis besarnya yang kita katakan lalai. Banyak nak ini terjadi. Ada lagi Bapak sekalian, orang yang lalai solat itu Allah yaqra wa la yazkurullah. Dia baca tapi dia tidak ingat kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Bacaannya itu hanya sekadar apa aja? Bacaan mulut aja. Tapi tidak apa? Mestinya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dia pertama dia yakin itu ayat Al-Qur'an minimal kan? Kedua kalau dapat dia tahu artinya. Tapi kalau dia sekadar bacaan dia hanya sekadar mengejar. Alhamdulillah iyyaka na'budu amin. Kan ada yang seperti itu kan? Dia baca, tapi dia tidak ingat. Padahal kalau dia ingat Allah, di saat dia baca Alhamdulillah aja langsung dijawab oleh Allah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untukmu ya Allah Tuhan semesta alam. Hamadani abdi. Kan dia dijawab oleh Allah, panjang hadis itu ya. Itulah yang dimaksud oleh ahli tafsir tadi. Saya sengaja bawa nih Bapak sini. Saya berkata bahwa dia solat, dia membaca, tapi wala yazkurullah, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Atau, saya baca sedikit ringkasnya, orang yang lalai solat itu humul munafikun, yatrukuna shalah sirran wa yusalluna ala niyatan. Iza qamu ila shalah qamu kusala. Itu dalam buku tafsir saya ambil. Orang yang solat lalai itu orang munafik. Kalau dia sembunyi-sembunyi, dia tidak peduli. Asal-asalan dia. Tapi kalau dia dihadap alania itu apa? Ketahuan, nampak oleh orang terang-terangan. Allahu Akbar. Cak orang kusuknya dia salat. Ya luar biasa Bapak sekalian. Tapi bukan nanti kalau sendirian, Akbar. Ini kan. Kemudian yang ketiga, wa yusalluna kusala. Iza qamu kusala. Dalam ayat Al-Quran ada itu. Mereka dirikan dengan malas. Bukan karena rasa kewajiban tanggung jawab kedekatan dengan Allah. Tidak. Pokoknya dia, ya orang Islam bersalat kan gitu kan. Banyak lagi Bapak sekalian. Atau di sini dikatakan juga oleh Ibnu Abbas di antara yang perlu kita ambil. Bahwa solat orang yang tidak lalai itu adalah orang yang
yuwaswisuhus syaitan. Atau yang di dalam dirinya itu sengaja dibisik-bisikkan oleh syaitan. Dia sholat tapi pikirannya kemana-mana ya, pikirannya kemana-mana. Sudah sholat, selesai buat sikok kue. Selesai sholat, selesai satu rancangan ada. Dia sebagai seorang manajer, Allahu Akbar, bukanlah ini manajer ini. Bisa kan? Manajer itu kan berpikir terus dia kan? Yakin kita itu Bapak sekalian. Maka itu sebabnya di dalam sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Itu maknanya apa? Rukun pertama solat setelah niat adalah takbiratul ihram. Apa maksudnya takbiratul ihram? Bahwa diucapkan takbir ini sesuatu hal yang halal selama ini, berpikir halal, merencanakan bilir ini halal, ngomong halal, makan halal, tapi dengan takbir itu jadi haram. Apalagi kalau merancang, jadi haram lagi kan. Terakhir Bapak sekalian, saya ambil lagi, saya tertarik juga apa yang dikatakan oleh di sini ada Bapak sekalian. Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa lalai sholat itu melalaikan waktu, melalaikan syarat dan rukun, lalai dalam melaksanakan, tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan dalam kumpulan 17 kelompok ayat tadi mengatakan, ini Bapak sekalian, coba lihat aplikasi. Ada makna aplikasi. Bahwa melalaikan sholat itu adalah melalaikan pesan. Apa? Melalaikan pesan. Bahwa sholat itu dikerjakan, memang rukuk, sujud, bacaan, ingat pada Allah, tapi di dalamnya ada pesan. Ada nilai. Makna dan tujuan sholat. Ada pesan, ada makna, ada tujuan. Di antaranya, kalau orang sholat kan ada pesan, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji yang mungkar. Di antara pekerjaan itu. Kemudian kalau orang solat itu di antaranya bahwa dia akan peduli terhadap kehidupan yang kita baca tadi. Di antaranya peduli terhadap orang miskin, berlaku kasar dan anak yatim. Jadi ibu dan bapak sekalian, hari sudah 9:30, pertanyaan belum? Ya. Karena ini ayatnya agak panjang, kalau dipotong-potong lagi apa? Ini pun sudah saya kejar-kejarkan ya. Jadi ini luar biasa ayat ini Bapak sekalian. Jadi kalau kita ringkaskan kan begini, bahwa membohongi ajaran agama itu adalah pertama, tentu dia tidak peduli dengan kehidupan sosial terhadap orang lain. Dia akan bersifat individual. Ya, orang kalau bersifat individual, maka dia termasuk orang bohong ajaran agama. Kenapa? Karena kita harus peduli dengan yang lain. Peduli dengan kehidupan anak yatim, peduli dengan kehidupan umat, wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan untuk mengentaskan itu, kita katakan ada 3 langkah tadi. Nah, kemudian termasuk yang membohongi ajaran agama adalah kalau solatnya tidak beres. Solat tidak beres itu akan mempengaruhi pelaksanaannya riya. Dia lalai, riya, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Wayamnaunal maun. Wayamnaunal maun ini kalau arti kasarnya, dia tidak mau memberikan pinjaman kepada orang di saat barang-barang yang berguna. Umpamanya dia ketemu sumur di tengah padang. Tengah padang, air itu jauh di bawah. Untuk ngambil air itu ada perlu apa? Ember. Datang orang satu lagi, pinjam. Wah, tidak ada. Aslinya itu Bapak sekalian. Tapi makna jangkauannya lain. Atau kita ini kan sering punya mobil ya. Tiba di jalan ban pecah. Sudah ban pecah, dicari kunci roda, ketik. Datang orang lain, pinjam. Oh, tidak, aku tidak cepat. Itu cepat ni. Kira-kira terjadi tidak itu sekarang? Luar biasa itu terjadinya. Itu kalau secara kasarnya maknanya kan. Hanya satu aja, tolong Pak, aku tidak cepat.